Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 2 pohon besar di kota Sukabumi tumbang, lalu lintas lumpuh total. Gara-gara tidak dibelikan motor, seorang anak di Kabupaten Cirebon bakar rumah orang tuanya. Tak terima alat peraga kampanye paslon yang didukung dicopot, seorang relawan nyaris baku hantam dengan Satpol PP di Cianjur. Sebuah rumah di Kabupaten Cirebon habis dilalap api. Kebakaran itu disengaja oleh anak pemilik rumah karena sakit hati tak dibelikan motor. Rumah Junaidi, warga Desa Gombang, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon terbakar pada Selasa kemarin. Kepanikan warga tak bisa terhindarkan. 3 unit pemadam kebakaran dikerahkan. Butuh waktu 1 jam sampai kebakaran padam. Kebakaran terlihat dari bagian kamar belakang rumah. Api cepat membesar dan menjalar ke seluruh bagian rumah. Warga setempat mengatakan, sebelum api menghanguskan rumah sempat terjadi cekcok antara anak dan pemilik rumah. Diduga cekcok itu yang memicu anak pemilik rumah membakar tempat tinggal mereka. Api dari mana awalnya? Awal dari sini Pak, dari tengah. Dari tengah. Ruang apa tuh? Kasur atau bagaimana? Kamar tidur ya. Kamar tidur ya? Anak yang membakar rumah akhirnya ditangkap dan dibawa ke Polsek Depok. Dugaan awal, pelaku membakar rumah orang tuanya karena sakit hati, tak dibelikan sepeda motor. Anaknya ini minta ditengok, kemudian minta sesuatu seperti kendaraan bermotor. Nah, orang tuanya ini sementara ini belum sanggup untuk membelikan motornya. Sehingga akhirnya emosi. Ya, akhirnya emosi meluap, ditambah anaknya sakit. Akibat ulah pelaku, saat ini keluarganya tak punya tempat tinggal. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Tambang ilegal di kawasan Soreang, Kabupaten Bandung ditutup polisi. Pemilik tambang tersebut juga ditangkap karena tidak mengantongi izin penambangan dari pemerintah daerah. Tim penyidik Polresta Bandung menutup operasional tambang batu ilegal di Jalan Raya Soreang, Ciwidey, Kabupaten Bandung. Operasional tambang batu sudah beroperasi hampir 3 bulan. Terlihat puluhan unit truk dan alat berat juga berhenti dan hanya terparkir di lokasi tambang. Sementara Endra Mahmud ikut diamankan dalam penyelidikan kasus ini. Penutupan tambang ilegal oleh Polresta Bandung sendiri merupakan instruksi sekaligus perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto terhadap Asa Cita nomor 11 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Pemilik menyalahgunakan lahan karena tak memiliki izin dari pemerintah daerah. Namun pemilik nekat melakukan tambang batu untuk dikirim ke proyek perumahan mewah dengan omset 800 juta rupiah per bulan. Apabila tindak pidana illegal mining ini terus dilakukan, maka yang paling fatal terjadi, bisa terjadi longsor dari tanah, dari pegunungan yang ada, dari perbukitan yang ada, langsung menghujani jalan raya. Selain menjalankan instruksi Presiden, penutupan tambang ilegal sebagai upaya pencegahan kerusakan lingkungan yang berdampak bencana longsor dan banjir. Sementara pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara dengan ancaman kurungan 3 tahun penjara. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. 7 kali keluar masuk penjara tidak membuat pria yang biasa dipanggil Epul kapok. Baru 2 bulan bebas, ia kembali dibui karena mencuri motor milik warga kota Sukabumi. Pria gempal bernama Epul ini digelandang ke Polres Sukabumi Kota Selasa siang. Kini ia kembali diciduk polisi. Padahal baru 2 bulan lalu ia bebas dari rumah tahanan. Epul merupakan residivis 7 kali masuk bui. Epul ditangkap polisi di kosannya yang terletak di wilayah Cibada, Kabupaten Sukabumi. Pelaku sudah pernah mencuri motor di Purwakarta, Jakarta, Bogor, Brebes, dan 3 kali di Sukabumi.
Terakhir, Epul bersama satu pelaku lainnya berinisial A yang masih DPO berkeliling mencari lokasi target pencurian. Setelah itu, pelaku turun dari sepeda motor menuju belakang rumah korban dan membuka jendela yang tidak dikunci. Selanjutnya, mengambil 1 unit motor, 1 unit notebook, 1 unit handphone, dan 1 unit jam tangan digital. Awal mulanya para pelaku berkeliling mencari lokasi target pencurian. Setelah itu pelaku saudara E turun dari sepeda motor menuju belakang rumah korban dan membuka jendela yang tidak dikunci. Selanjutnya membuka pintu. Lalu pelaku saudara E mengambil 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, 1 unit notebook, 1 unit handphone, dan 1 buah jam tangan merek Samsung Galaxy Watch. Selain mengamankan Epul, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa 3 unit sepeda motor berbagai merek, 1 unit handphone, 1 unit jam tangan, dan 1 buku BPKB. Pelaku dijerat dengan ancaman penjara paling lama 9 tahun. Asep Didi melaporkan dari Sukabumi. Gara-gara alat peraga kampanye relawan dari salah satu pasangan calon Bupati Cianjur nyaris baku hantam dengan Satpol PP. Pasalnya, relawan tersebut tak terima APK yang dipasang di pohon dan tiang listrik ditertibkan petugas ketentraman dan ketertiban atau Trantib. Viral di media sosial, rekaman video amatir warga saat relawan dari salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Cianjur nyaris baku hantam dengan petugas Trantib kecamatan di Jalan Protokol Sukanagara, Kabupaten Cianjur pada Senin. Keributan dipicu relawan paslon yang tidak terima saat alat peraga kampanye yang dipasang di batang pohon dan tiang listrik ditertibkan petugas. Beberapa relawan semakin emosi ketika menanyakan dasar hukum penertiban alat peraga kampanye, namun tidak mendapat respon dari petugas Trantib. Menurut pengakuan pihak Satpol PP, penertiban dilakukan petugas Trantib sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan tim sukses masing-masing paslon dan mengajak untuk menertibkan alat peraga kampanye bersama. Namun peringatan itu diabaikan sehingga mereka mengambil tindakan. Pada hari Jumat kita sudah bikin surat ke KPUD, ke Bawaslu, kemudian ke tim ses masing-masing pasangan calon nomor 1, nomor 2, nomor 3 agar membereskan APK juga dapat hadir bersama untuk penertiban APK. Kita sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sudah ada surat tugas dari Pak Camatnya. Jadi tertibkan. Yang ditertibkan kan itu yang dilarang oleh tadi dasar hukum kita. Petugas menertibkan alat peraga kampanye tanpa tebang pilih. Siapapun yang melanggar aturan pilkada maupun perda lainnya pasti akan ditindak. Penertiban alat peraga kampanye akan terus dilakukan hingga masa tenang kampanye tiba. Rendar Gozalu melaporkan dari Kabupaten Cianjur.